Bab 1632 Kebangkitan. Kaisar Naga Chen. Carefree bertanya dengan tergesa-gesa, bagaimana Kaisar Naga Chen ini dibandingkan dengan Kaisar Dewa Surgawi dan yang lainnya. Yinlan berkata, dari apa yang saya tahu, Kaisar Naga Chen berada di peringkat bersama Dewa Surgawi, penyihir neraka, dan Kaisar Api Gagak Emas dan telah memahami 4 kekuatan surgawi tertinggi. Kekuatan tempurnya setara dengan Kaisar umat manusia yang telah memahami 6 dewa tertinggi. Kekuatan. Namun, bahkan kamu dapat mengatakan bahwa Kaisar Naga Chen sudah tua dan ki darahnya lemah. Dia tidak lagi di puncaknya dan jelas bukan tandingan Kaisar Dewa Surgawi dan yang lainnya. Petik 2. Ketika Carefree mendengar itu, harapan yang baru saja dia rasakan hancur sekali lagi. Kalau begitu, tidak ada gunanya bahkan dengan turunnya Kaisar Naga Chen. Setelah Kaisar Dewa Surgawi dan 5 lainnya bergabung, dia jelas bukan tandingan mereka. Petik 2. Yinlan berkata, meski begitu, kamu harus mengerti bahwa Kaisar Naga Chen telah memahami 4 kekuatan suci tertinggi. Bahkan jika 6 kaisar bergabung, mereka harus membayar harga yang mahal untuk membunuhnya juga. Di ranah kultivasi mereka hanya selangkah lagi dari naik ke langit. Jika mereka gagal dalam transendensi kesengsaraan karena mereka menderita luka parah di sini, itu akan menjadi kerugian yang lebih besar daripada apa yang akan mereka dapatkan. Petik 2. Oleh karena itu, saya menduga bahwa Kaisar Dewa Surgawi dan yang lainnya juga waspada terhadap Kaisar Naga Chen. Saat Carefree dan saudara perempuannya sedang berbicara secara rahasia, Kaisar Naga Chen telah tiba di samping naga tua Istana Enigma. Dia mengetuk jarinya dengan lembut dan kekuatan suci memasuki tubuh naga tua itu. Cedera naga tua itu berhenti untuk sementara waktu dan dia kembali ke bentuk manusianya, terlihat jauh lebih tinggi dan kekar daripada Kaisar Naga Chen. Namun, kedua lelaki tua itu memiliki janggut putih dan wajah penuh kerutan. Mereka berdua bertukar pandang dengan ekspresi yang bertentangan. Anda di sini, naga tua Istana Enigma berkata. Kaisar Naga Chen mengangguk dan meratap, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu juga. Sekarang kita berada di usia ini, mari kita lupakan dendam kita sebelumnya. Makhluk hidup dari 10.000 ras tercengang. Bahkan tubuh sejati naga Phoenix pun terkejut. Umur naga leluhur adalah 4 kali lipat dari Kaisar umat manusia, Kaisar Naga Chen berusia hampir 400.000 tahun. Naga tua Istana Enigma adalah naga dari era yang sama dengan Kaisar Naga Chen. Selanjutnya, mereka berdua memiliki beberapa dendam dan keterikatan di masa lalu. Sangat mungkin bahwa naga tua dari Istana Enigma meninggalkan lembah tulang naga karena dendam itu dan tidak kembali selama bertahun-tahun. Naga tua Istana Enigma tersenyum. Dendam apa yang harus dibicarakan antara dua orang tua yang akan mati? Kedua lelaki tua itu saling bertukar pandang dan tersenyum. Seketika, semua dendam masa lalu menghilang ke udara tipis. Mereka berdua mungkin satu-satunya yang tahu tentang dendam itu. Kaisar Naga Chen, kamu sudah di usia ini. Apa yang kamu lakukan di sini daripada tinggal di lembah tulang naga dengan patuh? Kaisar Api Gagak Emas terkekeh dengan nada mengejek. Karena kalian semua junior telah muncul, tentu saja aku juga tidak bisa duduk diam. Itu sebabnya saya datang untuk meregangkan otot saya, jawab Kaisar Naga Chen. Berhenti bertele-tele. Kaisar Raksasa Angin Jahat mencibir, ayo langsung ke intinya. Apakah ras naga bertekad untuk mencampuri masalah ini? Apa yang buruk dari 10.000 ras yang hidup berdampingan? Kaisar Naga Chen tidak menjawab dan malah bertanya, bukankah pelajaran yang dipetik dari Perang Purba dan Perang Kuno sudah cukup? Huff. Kaisar Dewa Surgawi berkata dengan membunuh, Chen tua, kamu sudah tua sekarang. Kamu bukan tandinganku bahkan jika kita bertarung 1 lawan 1. Jika kami berenam bergabung, kami akan bisa membunuhmu. Kaisar Naga Chen terdiam sesaat sebelum mengangguk. Kau benar, aku sudah tua sekarang. Aku bahkan mungkin tidak bisa mengalahkanmu dalam pertarungan 1 lawan 1. Berhenti sejenak, dia mengangkat kepalanya perlahan dan 2 cahaya surgawi meledak dari matanya saat dia berkata dengan tegas, namun, jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku pasti akan dapat melukai 1 atau 2 dari kalian. Save. 0. Kalian berenam, siapapun yang tidak ingin naik setelah transendensi kesengsaraan, jangan ragu untuk menyerang sekarang. Meskipun Kaisar Penyihir Neraka, Kaisar Api Gagak Emas dan yang lainnya tanpa ekspresi, hati mereka waspada. Pada usianya, hampir 400.000 tahun, tidak ada yang tahu kartu truf kuat apa yang dimiliki Kaisar Naga Chen. Kelabang mati tetapi tidak pernah jatuh sepenuhnya. Selanjutnya, Kaisar Naga Chen tidak mati dan merupakan Kaisar top yang tidak lebih lemah dari mereka. Kaisar Barbar, Permaisuri Kun,
Ayolah, keluar. Saat itu, Kaisar Penyihir Neraka tiba-tiba berkata, mengingat situasinya, mengapa bersembunyi di samping. Terjadi keheningan sesaat. Kekosongan di atas cakrawala retak dan dua sosok berjalan keluar. Salah satunya tinggi dan perkasa, menyerupai puncak gunung. Tubuh bagian atasnya telanjang dan anggota tubuhnya tebal, memancarkan aura kuno. Kaisar Barbar telah turun. Di sisi lain, seorang wanita parubaya cantik dengan rambut hitam dan jubah hitam muncul. Meskipun dia seorang wanita, wanita parubaya yang cantik itu memancarkan ki darah yang sangat menakutkan dan luas dengan vitalitas yang luar biasa. Di antara 9 ras primordial, fisik ras barbar adalah yang nomor 1. Adapun ras kun, mereka adalah yang terkuat dalam ki darah dan memiliki umur yang lebih panjang daripada ras naga. Umur kun leluhur adalah 500.000 tahun. Permaisuri kun telah turun. Pada saat itu, Kaisar tertinggi dari 9 ras primordial sudah berkumpul di Istana Enigma. Formasi besar seperti itu tidak pernah muncul sejak Perang Kuno. Kaisar Barbar, Permaisuri kun, bagaimana menurutmu? Kaisar Penyihir Neraka bertanya dengan acuh tak acuh, apakah kalian akan bergabung dengan ras naga untuk melawan 6 ras primordial kita? Kaisar Barbar dan Permaisuri kun bertukar pandang dan menggelengkan kepala. Apakah itu berarti kalian ingin bergabung dengan 6 ras primordial kita? Kaisar Darah tersenyum lembut dan merentangkan tangannya. 9 ras primordial dimaksudkan untuk hidup berdampingan sejak awal. Selamat datang. Kaisar Barbar dan Permaisuri kun menggelengkan kepala mereka lagi. Ekspresi Kaisar Dewa Surgawi dan yang lainnya menjadi gelap. Akhirnya, Kaisar Barbar adalah yang pertama berbicara dan berkata dengan hati-hati, masalah ini sedikit rumit. Kita harus menunggu sedikit lagi. Menunggu apa? Apa yang harus ditunggu? Kaisar Api Gagak Emas tidak bisa menahan diri untuk tidak mencaci maki. Kami sedang menunggu kebenaran, kata Permaisuri kun perlahan. Kebenaran apa? Kaisar Penyihir Neraka dan yang lainnya mengerutkan kening. Kebenaran tentang perang primordial. Sebuah, kata Permaisuri kun dengan tegas. Kaisar Dewa Surgawi mengerutkan kening dan niat membunuh di matanya melonjak. Namun, itu ditarik kembali dengan cepat dan dia berkata tanpa ekspresi, semua orang tahu apa yang terjadi selama perang primordial. Kebenaran apa yang mungkin ada? Tepat. Kaisar Darah tersenyum juga. Berbicara tentang perang primordial, bahkan ketika kita menghadapi keberadaan yang menakutkan seperti tabu Divine Hall, 9 ras primordial tidak mundur dan bergabung untuk bertahan. Mengapa kalian ragu-ragu hari ini melawan sekelompok semut manusia? Setelah mendengar itu, mata Night Spirit memancarkan kebencian saat dia mencengkeram tinjunya dengan lembut. Tiba-tiba, Kaisar Naga Chen berkata, saya ingat bahwa kami adalah 8 ras primordial saat itu, kan? Ras dewa hanya bangkit secara bertahap setelah perang primordial. Petik 2. Ekspresi Kaisar Dewa Surgawi berubah dingin. Apa hubungannya dengan perang primordial? Kaisar Api Gagak Emas bingung. Saat itu, lotus hijau penciptaan di belakang Kaisar Naga Chen bergoyang dengan lembut dan melepaskan sinar cahaya. Su Zimo membuka matanya dan bangkit. Lotus hijau penciptaan di bawahnya berubah menjadi sinar cahaya dan memasuki tubuhnya. Aku akan memberitahu kalian kebenaran tentang perang primordial. Su Zimo mengatakan kata demi kata. Bab 1633 Kebenaran. Fu. Kaisar Dewa Surgawi tersenyum dengan jijik dan matanya bersinar tajam ketika dia berkata dengan dingin, apa yang diketahui seorang junior yang bahkan belum berusia 1000 tahun tentang perang primordial? Anda pasti menyebarkan kebohongan untuk membingungkan massa. Sebelum kalimatnya selesai, dua cahaya surgawi yang berbeda meledak dari matanya. Kekuatan teknik visual terlalu cepat dan tiba secara instan. Meskipun Su Zimo telah maju ke alam Mahayana dan memiliki Nether Glow Eye, tidak mungkin dia bisa bertahan melawan teknik visual Kaisar Dewa Surgawi. Kekuatan suci yang terkandung dalam teknik visual itu bahkan bisa membunuh naga tua Istana Enigma. Astaga! Namun, tepat ketika kekuatan teknik visual akan bertabrakan dengan Su Zimo, dua garis api meledak dari samping dan mengenai dua cahaya surgawi. Ledakan. Ada ledakan keras. Kaisar Naga Chen menyerang dan melepaskan teknik visualnya, menghalangi mata Dewa Kaisar Dewa Surgawi. Tubuhnya bungkuk dan tampak kurus. Namun, dia melindungi Su Zimo dan memblokir kekuatan yang dilepaskan oleh tabrakan dua teknik visual sepenuhnya. Kaisar Dewa Surgawi, bukankah kamu terlalu cemas? Kaisar Naga Chen melindungi Su Zimo di belakangnya dan berkata dengan acuh tak acuh, dia belum mengatakan apa-apa. Bagaimana dia menyebarkan kebohongan untuk membingungkan massa? Semua pembudidaya yang hadir, terutama Kaisar, telah hidup begitu lama sehingga mereka tidak bodoh.
Bahkan jika Kaisar Naga Chen tidak mengatakannya, Kaisar Penyihir Neraka dan yang lainnya dapat mengatakan bahwa memang ada sesuatu yang tidak biasa dengan tindakan Kaisar Dewa Surgawi. Kaisar Dewa Surgawi menjadi tenang dengan cepat dan berkata dengan dingin, bela diri yang sunyi membunuh begitu banyak klan dari 6 ras primordial kita. Dia pantas mati sejak lama. Apakah begitu? Kaisar Naga Chen memandang Kaisar Penyihir Neraka dan yang lainnya. Saya pikir tidak ada salahnya mendengarkan dia berbicara. Apa yang kalian pikirkan? Kaisar Darah berkata, 6 ras primordial kami telah menetapkan rencana pembunuhan pada bela diri yang sunyi. Dia adalah seseorang yang harus kita bunuh. Namun, tidak ada terburu-buru untuk itu juga. Mari kita lihat apa yang bisa dia katakan. Huff. Kaisar Dewa Surgawi mencibir, seorang anak muda yang masih basah di belakang telinga pasti mengatakan omong kosong. Apa yang bisa dia katakan? Benda tua itu hanya mencoba melindunginya dan mengulur waktu. Kaisar Darah, apakah kamu lupa bahwa begitu banyak Bloodfiend mati dan 2 tuan mudamu dibunuh oleh anak ini? Kaisar Dewa Surgawi berkata dengan dingin, mengingat perseteruan yang mendalam itu, apa yang kamu ingin dengar darinya? Ekspresi Kaisar Darah menjadi gelap. Hal itu memang memberikan pukulan besar bagi ras Bloodfiend dan menyebabkan mereka kehilangan muka. Kaisar Api Gagak Emas berkata dengan kejam juga, itu benar, mengapa mendengarkan omong kosongnya? Apakah kita, para kaisar, harus mendengarkan anak kecil yang menyemburkan omong kosong di sini? Kaisar Dewa Surgawi, apa yang kamu takutkan? Kaisar Naga Chen bertanya dengan senyum palsu. Apa yang aku takutkan? Ekspresi Kaisar Dewa Surgawi sedikit berubah saat dia berteriak, saya telah memahami 4 kekuatan suci tertinggi. Aku bahkan bisa melawan Kaisar Manusia Abadi jika dia turun. Kaisar Barbar, Permaisuri Kun dan yang lainnya menyaksikan dengan dingin dari pinggir lapangan. Meskipun Kaisar Dewa Surgawi tampak tak kenal takut, dia sudah merasa bersalah. Tiba-tiba, Kaisar Penyihir Neraka berbicara, memang, tidak perlu terburu-buru untuk membunuh anak itu. Mengapa kita tidak mendengarkannya? Jika dia benar-benar berani mengatakan omong kosong, aku akan menjadi orang pertama yang menyerang dan melahap jiwanya. Di antara 6 kaisar, kata-kata Kaisar Penyihir Neraka membawa banyak bobot. Kaisar Dewa Surgawi mendengus dan tidak bisa membantah. Kaisar Naga Chen mengangguk pada Suzimo, mengisyaratkan Suzimo untuk melanjutkan. Suzimo menyatakan, saya yakin semua kaisar tahu bahwa di era primordial, hanya ada 8 ras primordial dan bukan ras dewa. Tidak lama setelah ras dewa muncul, perang primordial pecah. Ketika dia mendengar itu, Kaisar Dewa Surgawi mencibir, mengapa? Apakah Anda mengatakan bahwa perang primordial disebabkan oleh dewa? Balapan, itulah yang sebenarnya, Suzimo menjawab. Hahaha, sebelum kalimatnya selesai, serangkaian tawa meledak dari sisi primordial Six Raches. Apakah itu yang disebut kebenaran yang kamu maksud? Ekspresi Kaisar Penyihir Neraka secara bertahap menjadi dingin juga. Kaisar Raksasa Angin Jahat menggelengkan kepalanya. Bela diri sunyi, oh bela diri sunyi. Anda pikir Anda dapat menabur perselisihan antara 6 ras primordial kami dengan trik kecil Anda? Apakah kamu pikir kita semua telah hidup selama bertahun-tahun dengan sia-sia? Kalian benar-benar hidup dengan sia-sia. Suzimo berkata dengan kejam, sampai saat ini, kalian bahkan tidak tahu bagaimana leluhurmu meninggal. Sebaliknya, kamu tertawa dengan cara yang riang. Suara tawa itu tiba-tiba berhenti. Makhluk hidup dari 10.000 ras merasakan kulit kepala mereka tergelitik. Siapa orang-orang itu? Kaisar tertinggi dari daratan Tianhuang. Beraninya Suzimo mengatakan hal seperti itu kepada para kaisar itu. Desolate Martial, kamu pasti lelah hidup. Kaisar Darah berkata dengan dingin, saya tidak ingin mendengar Anda mengatakan hal lain. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Suzimo mengabaikan ancaman Kaisar Darah dan melanjutkan, apakah kalian pernah memikirkan mengapa senjata ras dewa berbeda dari semua senjata Dharma dan harta di daratan Tianhuang? Mengapa ras Patriark Dewa memakai cincin penyimpanan di jarinya alih-alih tas penyimpanan? Mengapa ras lain tidak dapat mengolah keterampilan rahasia dan teknik kultivasi ras dewa? Mengapa karakter teks ras dewa benar-benar berbeda dari yang ada di daratan Tianhuang? Dengan setiap pertanyaan yang diucapkan, niat membunuh di mata Kaisar Dewa Surgawi semakin dalam. Kaisar Penyihir Neraka dan yang lainnya sedikit mengernyit dalam pemikiran yang mendalam juga. Akhirnya, Suzimo bertanya lagi, apakah kalian sudah memikirkan dari mana ras dewa berasal karena daratan Tianhuang awalnya terdiri dari 8 ras primordial? Makhluk hidup dari 10.000 ras yang hadir telah kehilangan ekspresi dan banyak dari ras primordial jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam juga.
Tatapan Kaisar Dewa Langit gelap saat dia berkata dengan dingin, ras dewa memiliki bahasa dan teknik kultivasi kita sendiri. Apa yang salah dengan itu? Bukan hanya ras dewa, semua ras primordial yang hadir memiliki kata-kata yang unik untuk ras mereka. Sepertinya tidak ada cara untuk membuktikan apapun dari itu. Apa yang kamu coba katakan? Kaisar penyihir neraka bertanya dengan suara yang dalam. Suzimo menunjuk Kaisar Dewa Surgawi dan berkata perlahan, ras dewa adalah peradaban eksternal. Mereka datang dari daratan dewa yang berperingkat di samping daratan Tianhuang. Perang primordial terjadi ketika ras dewa memicu pertempuran besar-besaran antara tiga tabu besar dan menyebabkan kekacauan di daratan Tianhuang. Tujuannya adalah agar daratan dewa dapat menyerang dan menduduki daratan Tianhuang untuk menguasai 10.000 ras. Saat dia mengatakan itu, istana enigma yang besar menjadi sunyi senyap. Kebenaran yang diungkapkan Suzimo terlalu menakutkan dan melampaui imajinasi dan pengetahuan makhluk hidup dari 10.000 ras. Sulit bagi mereka untuk segera menerimanya. Kaisar penyihir neraka dan yang lainnya terdiam dan tidak ada emosi yang terlihat dari wajah mereka. Kebenaran itu telah sepenuhnya membalikkan semua yang mereka ketahui. Kata-kata Suzimo belum cukup untuk meyakinkan mereka. Piak, piak, piak. Kaisar Dewa Surgawi benar-benar tersenyum dan bertepuk tangan, sedikit mengangguk. Megah. Ini cukup meremehkan untuk mengatakan bahwa Anda menyemburkan omong kosong. Ini harus dianggap sebagai lidah yang fasih. Tidak kusangka kamu bisa mengatakan kebenaran yang konyol dengan cara yang tepat. Bahkan aku tidak bisa tidak memujimu. Kaisar Dewa Surgawi berkata, menurut pendapat saya, perang primordial harus menjadi skema ras manusia. Itu karena setelah perang primordial, manusialah yang memerintah daratan Tianhuang, bukan kita ras dewa. Ketika mereka mendengar itu, makhluk hidup dari 10.000 ras mengangguk pada diri mereka sendiri. Karena perang primordial, 9 ras primordial menderita kerugian besar dan umat manusia mengambil kesempatan untuk bangkit. Ras manusia adalah yang diuntungkan pada akhirnya. Kerumunan berdiskusi. Bab 1634 Defleksi Catoptrik. Desolate Martial, kamu terlalu naif untuk berpikir bahwa kamu dapat menabur perselisihan antara 6 ras primordial kami dan memfitnah ras dewa hanya dengan beberapa kata. Kaisar Dewa Surgawi memiliki ekspresi mengejek. Meskipun dia tampak santai di permukaan, niat membunuh di hatinya hampir memuntahkan. Apa yang dikatakan Suzimo adalah rahasia terbesar ras dewa. Selama bertahun-tahun, ras dewa telah berhati-hati untuk tidak mengungkapkan rahasia ini. Hanya dewa leluhur dari ras dewa yang bisa melakukan kontak dengan masalah ini. Saat itu, Kunlun dijaga oleh 2 rumah surgawi dan mereka tidak bisa masuk sama sekali. Satu-satunya alasan mengapa mereka bisa menyelinap ke daratan Tianhuang dengan bantuan keterampilan rahasia mereka adalah karena salah satu rumah surgawi melahirkan seorang putra dan Hou surgawi lainnya harus mengurusnya siang dan malam, yang mengarah ke divisi di mereka, perhatian. Saat ini, sebagian besar garis keturunan dalam ras dewa adalah keturunan leluhur mereka. Namun, justru para leluhur yang menghasut 8 ras primordial sebagai sebuah kelompok, menyebabkan yang terakhir bergabung dan menyerang Gunung Kunlun dengan 2 tabu lainnya di depan. Di sisi lain, kelompok makhluk ras dewa ini memberitahu daratan dewa untuk menyerang daratan Tianhuang. Perang primordial pecah sepenuhnya. Kemudian, setelah perang primordial berakhir, 3 tabu besar yang benar-benar tahu tentang kebenaran mati satu demi satu juga. Kelompok makhluk ras dewa ini menyelamatkan beberapa makhluk ras dewa yang selamat dari perang primordial secara rahasia dan memantapkan diri mereka di daratan Tianhuang, secara bertahap berkembang menjadi ras primordial ke-9 di kemudian hari. Tidak banyak makhluk ras dewa dalam kelompok itu dan mereka juga tidak membawa banyak senjata, cincin penyimpanan, dan harta lainnya milik daratan dewa. Oleh karena itu, secara umum, hanya dewa leluhur yang memenuhi syarat untuk menggunakan senjata daratan dewa dan mengetahui rahasia dewa. Balapan. Kaisar Dewa Surgawi tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sebuah rahasia yang hampir sepenuhnya disegel akan diungkapkan oleh seorang junior umat manusia. Pada saat itu, bahkan mata pemimpin klan dewa bersinar dengan sedikit kepanikan dan ekspresinya mengerikan. Namun, Kaisar Dewa Surgawi masih bisa mempertahankan ketenangannya. Dia adalah seorang kaisar. Selanjutnya, dia adalah kaisar terkuat dari ras dewa. Dia percaya bahwa metodenya akan cukup untuk menghadapi junior manusia ini. Lebih penting lagi, ini adalah sesuatu dari era primordial dan telah terjadi terlalu lama. Bahkan jika junior manusia ini mengetahui kebenaran dari suatu tempat, tidak ada yang akan mempercayainya tanpa bukti. Selama bertahun-tahun,
Mereka telah lama menyatu dengan daratan Tianhuang dan posisi mereka bukanlah sesuatu yang bisa diguncang oleh junior ini hanya dengan beberapa kata. Desolate Martial, bukti apa yang kamu miliki? Kaisar Barbar bertanya dengan suara rendah. Su Zimo berkata, buktinya ada di reruntuhan Kunlun. Pada saat itu, Kaisar Dewa Surgawi santai dan menghela nafas lega. Junior, kamu mencoba mengacaukan kami. Niat membunuh melintas di mata Kaisar Api Gagak Emas saat dia berkata dengan dingin. Ekspresi Kaisar Penyihir Neraka dan yang lainnya juga menjadi gelap. Permaisuri Kun mengerutkan kening. Ada wilayah terlarang kekuatan suci di reruntuhan Kunlun. Setiap ahli di atas alam Mahayana akan mati jika mereka masuk. Jika Anda mengatakan bahwa buktinya ada, itu sama saja dengan tidak mengatakannya. Kaisar Dewa Surgawi tersenyum. Semuanya, apakah kamu mendengar itu? Inilah yang disebut kebenaran konyol. Apakah kalian masih akan terus mendengarkan? Junior ini membodohi kita untuk menabur perselisihan antara 6 ras primordial. Ekspresi Kaisar Penyihir Neraka dan yang lainnya dingin dan bermusuhan, mereka tidak lagi memiliki kesabaran. Kaisar Barbar, Permaisuri Kun, kalian berdua bisa membuat keputusan sekarang, kan? Kaisar Dewa Surgawi tersenyum dan bertanya. Ini. Kaisar Barbar dan Permaisuri Kun ragu-ragu. Su Zimo tidak terburu-buru dan melanjutkan, dengan 10.000 balapan yang dikumpulkan hari ini, saya ingin mengatakan dua hal. Kebenaran dari perang primordial hanyalah salah satunya. Hal lain, Su Zimo berhenti sejenak sebelum mengambil napas dalam-dalam. Dia berteriak, aku akan membersihkan nama tabu Divine Hall. Ketika dia mendengar itu, roh malam gelisah dan mencengkeram tinjunya secara naluriah. Hapus nama. Mensurvei tempat itu, tatapan Kaisar Dewa Surgawi mendarat di roh malam tidak jauh dan dia mencibir, nama apa yang ingin kamu bersihkan? Itu hanya ras yang haus darah, kejam dan kejam. Begitu lahir, itu adalah malapetaka dari 10.000 ras yang harus dibunuh. Apakah Desolate Martial menjadi bodoh? Semua orang tahu tabu Divine Hall menyebabkan perang primordial. Apalagi yang harus dikatakan? Desolate Martial hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri, namun dia ingin membersihkan nama Divine Hall, Fufu. Keributan pecah di kerumunan, beberapa menggelengkan kepala sementara yang lain mencibir. Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa jika kalian tidak berani memasuki reruntuhan Kunlun. Aku baru saja kembali dari sana dan aku bisa membiarkan kalian menyaksikan kebenaran perang primordial dengan mata kepala sendiri. Saat Su Zimo mengatakan itu, jari-jarinya bergeser dan dia menyulap seni Dharma. Kekuatan Dharma keluar dari ujung jarinya dan memasuki kekosongan di atas Enigma Palace. Defleksi Catoptric. Su Zimo memanggil dengan lembut. Sebuah cermin raksasa muncul di langit istana Enigma, berkilauan seperti air. Defleksi Catoptric. Itu adalah keterampilan rahasia dari era primordial yang telah lama hilang. Permaisuri Kun berseru dengan lembut ketika dia melihat itu. Keterampilan rahasia ini dapat memadatkan cermin air dan memantulkan objek jutaan kilometer jauhnya melalui cahaya. Karena keterampilan rahasia tidak memiliki kekuatan apapun, itu sudah lama hilang. Su Zimo mendapatkannya di reruntuhan-reruntuhan Kunlun dan menghabiskan banyak waktu dan energi untuk mengolahnya hari ini. Semua makhluk hidup dari 10.000 ras mendongak secara naluriah. Bahkan Kaisar Penyihir Neraka dan para ahli lainnya dari ras primordial mengangkat kepala mereka dan melihat ke cermin air di Cakrawala. Melalui cermin air, mereka bisa melihat reruntuhan kuno dan tragis. Tulang naga yang panjangnya ribuan kaki dan mayat abadi dari gagak emas berkaki 3 bisa dilihat. Ini adalah reruntuhan Kunlun. Banyak makhluk hidup dengan cepat menyadari bahwa penampilan cermin air saat ini adalah batas luar reruntuhan Kunlun. Melalui cermin air, banyak pembudidaya tampaknya telah tiba di luar reruntuhan Kunlun dan mengalaminya secara pribadi. Su Zimo mengedarkan roh esensinya dan menyalurkan seni dharmanya. Pemandangan di cermin air terbalik terus-menerus, pemandangan di dalamnya sudah memasuki reruntuhan Kunlun dan maju dengan cepat. Tak lama, pemandangan di cermin air membeku sekali lagi. Melalui cermin air, makhluk hidup dari 10.000 ras dapat mengetahui bahwa itu adalah istana raksasa yang compang-camping, dengan hanya 4 dinding yang tersisa. Apa ini? Aku tidak tahu. Apakah ini yang disebut bukti? Lihat, sepertinya ada lukisan di dinding istana itu. Seseorang menunjuk ke cermin air dan berseru ketika dia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Banyak makhluk hidup memusatkan pandangan mereka pada lukisan di keempat dinding istana dan perlahan-lahan jatuh ke dalamnya. Ketika makhluk hidup dari 10.000 ras melihat lukisan pertama, mereka masih bingung. Ketika mereka melihat lukisan kedua, keributan pecah di antara orang banyak. Ah!
Ada dua rumah surgawi di era primordial. Petik 2. Mungkinkah benar-benar ada daratan dewa? Banyak makhluk hidup ragu-ragu dan terkejut. Ketika mereka melihat lukisan ketiga, keempat dan kelima, mata makhluk hidup dari 10.000 ras dipenuhi dengan keterkejutan. Itu adalah kejutan yang ekstrim. Apakah ini kebenaran dari perang primordial? Banyak makhluk hidup melebarkan mata mereka, merasa seolah-olah bernapas menjadi sulit. Di akhir lukisan ketujuh, kedelapan, dan tabu, seluruh istana Enigma kembali hening saat kesedihan samar menyelimuti langit istana Enigma. Melalui 8 lukisan, makhluk hidup dari 10.000 ras tampaknya telah hidup selama berabad-abad dan menyaksikan pertempuran yang mengguncang bumi dan periode tragis itu. 8 lukisan itu tampaknya telah menyentuh lubuk hati dan jiwa semua orang. Bahkan beberapa kaisar yang hadir tergerak. Hanya ada 6 kata di benak mereka kembali melawan daratan Tianhuang, lindungi Kunlun. Bab 1635 Niat Membunuh. Makhluk hidup dari 10.000 ras akhirnya mengerti apa yang dikatakan Su Zimo sebelumnya. Jika lukisan-lukisan itu nyata, alasan mengapa makhluk hidup dari 10.000 ras bisa sampai ke tempat mereka hari ini adalah karena rumah surgawi tabu yang menjaga daratan Tianhuang dalam keheningan. Rumah surgawi tabu adalah dewa sejati dari daratan Tianhuang. Tapi sekarang, waktu telah berlalu. Pada generasi ini, rumah surgawi tabu yang melindungi daratan Tianhuang di masa lalu sekarang diburu oleh 10.000 ras. Setiap ras ingin membunuh mereka. Betapa ironisnya itu. Kaisar penyihir neraka, kaisar api gagak emas, dan kaisar lainnya menyipitkan pandangan mereka dan mengamati kaisar dewa surgawi serta makhluk ras dewa lainnya dengan hati-hati. Adapun Permaisuri Kun dan Kaisar Barbar, mereka sudah berdiri sepenuhnya di samping Kaisar Naga Chen dan menunjukkan permusuhan yang sangat besar terhadap makhluk ras dewa. Banyak dewa leluhur tampak pucat dan berbalik ke arah Kaisar Dewa Surgawi secara naluriah. Bahkan pada saat itu, Kaisar Dewa Surgawi bisa tetap tenang dan tanpa ekspresi. Harus dikatakan bahwa bagi Kaisar Dewa Surgawi untuk berkultivasi ke alam itu dan menjadi kaisar terkuat dalam sejarah ras dewa, dia memang luar biasa. Pada saat itu, dia juga bingung secara internal. Langkah Su Zimo benar-benar melebihi harapannya. Namun, dia memiliki ketabahan mental yang luar biasa dan tetap tanpa ekspresi. Tidak ada yang bisa membaca emosi atau pikirannya. Kalian semua dari 10.000 ras di sini hari ini, berapa banyak dari kalian yang ingin membunuh Night Spirit? Su Zimo mengamati sekelilingnya dan bertanya dengan suara yang dalam. Tidak ada yang berbicara. Sebelum ini, hampir setiap makhluk hidup ingin membunuh Night Spirit sesegera mungkin. Namun, pada saat itu, banyak makhluk hidup menundukkan kepala karena rasa bersalah. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa alasan mengapa mereka dapat berkultivasi dan bertahan hidup di daratan Tianhuang hari ini adalah karena di era primordial, tabu Divine Hou menjaga Kunlun dengan punggung menghadap daratan Tianhuang. Seorang tabu Divine Hou berdiri di lembah itu sendirian dan membunuh semua makhluk ras dewa. Kaisar Dewa Surgawi, bagaimana menurutmu? Kaisar penyihir neraka bertanya dengan dingin. Kaisar Dewa Surgawi terkekeh. Siapa yang akan percaya metode tercela seperti itu? Kamu pikir kamu bisa memfitnah ras dewa hanya dengan 8 lukisan? Kaisar penyihir neraka dan yang lainnya tetap diam. Memang, 8 lukisan saja tidak berarti apa-apa. Di hati Kaisar Barbar, Permaisuri Kun dan sebagian besar makhluk hidup, mereka sudah yakin bahwa inilah kebenaran di balik perang primordial. Namun, itu tidak cukup. Kaisar Dewa Surgawi mencibir, ras dewa dapat dengan mudah membuat ribuan lukisan seperti itu dengan menghabiskan waktu mencari pelukis ahli. Bagaimana bisa sesuatu yang buruk seperti itu digunakan sebagai bukti? Betapa menggelikan. Tidak apa-apa, ekspresi Su Zimo mengejek. Aku tahu bahwa kamu tidak akan pernah mengakuinya. Semuanya, silakan lanjutkan menonton. Su Zimo juga mencibir dan menyalurkan roh esensinya, mengganti segel tangan. Cermin air di atas cakrawala dan pemandangan terus maju. Perlahan-lahan, sebuah lembah yang panjang dan raksasa muncul di hadapan mereka. Itu dipenuhi dengan darah dan mayat. Ah, itu sepertinya lembah di lukisan tadi. Gua pelangi di lukisan itu ada di ujung lembah. Dua mayat besar di kedua sisi lembah seharusnya adalah dua rumah surgawi dari era primordial. Untuk berpikir bahwa mereka masih akan memiliki aura yang menakutkan setelah sekian lama. Surga, ada begitu banyak mayat di lembah. Sepertinya mereka semua dari ras dewa. Mengapa ada begitu banyak mayat ras dewa dengan daging dan darah mereka masih ada? Mereka sepertinya sudah mati belum lama ini. Kerumunan berseru. Ekspresi Kaisar Dewa Surgawi berubah drastis saat pupilnya mengerut.
Dia memelototi mayat ras dewa di lembah pembunuh dewa dan telapak tangan yang tersembunyi di belakangnya sudah mengepal menjadi kepalan tangan yang sedikit bergetar. Fas. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa makhluk ras dewa itu jelas telah mati belum lama ini, kurang dari 100 tahun yang lalu. Vena hijau muncul di leher Kaisar Dewa Surgawi, jelas betapa emosionalnya dia. Suzimo berkata dengan acuh tak acuh, 80 tahun yang lalu, segel penghalang Kunlun lemah dan daratan dewa menyerang sekali lagi. Saya bergabung dengan roh malam dan membunuh semua makhluk ras dewa ini di lembah pembunuh dewa. Petik 2. Ekspresi Kaisar Dewa Surgawi menjadi gelap sepenuhnya. Dia berbalik dan memelototi Suzimo yang tidak jauh, tidak menyembunyikan niat membunuh di dalam hatinya. Lembah itu dipenuhi dengan orang-orangnya. Ada begitu banyak makhluk ras dewa. Jika mereka semua bisa memasuki daratan Tianhuang, dia akan memiliki kesempatan untuk berhubungan kembali dengan daratan dewa dan secara alami menemukan kesempatan untuk menguasai daratan Tianhuang. Tapi sekarang, identitas dan latar belakang mereka telah terungkap. Semua makhluk ras dewa itu juga dimusnahkan. Pada saat itu, Kaisar Dewa Surgawi membenci Suzimo sampai ke intinya. Kaisar Naga Chen memiliki ekspresi muram dan waspada. Dia memelototi Kaisar Dewa Surgawi dan bersiap untuk menyerang kapan saja juga. Jika kalian masih tidak percaya padaku, lihat ini. Suzimo menamparkan tas penyimpanannya dan melemparkan setumpuk senjata emas berkilauan, menghancurkannya ke tanah dengan dentuman keras. Semua senjata itu adalah pedang emas raksasa, tombak, perisai, dan cincin penyimpanan. Itu adalah senjata surgawi yang hanya dimiliki oleh ras dewa. Senjata-senjata itu hanya bisa dikendalikan oleh ras dewa. Karena itu, Suzimo juga tidak merasa sedih untuk mengeluarkan mereka dengan santai. Banyak makhluk ras dewa marah dan niat membunuh melonjak. Senjata-senjata itu menghancurkan pertahanan mental banyak makhluk ras dewa sepenuhnya. Bela diri sunyi. Kaisar Dewa Surgawi menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin, "Bagus, sangat bagus." Astaga! Dalam sekejap, dia menghilang dari tempat. Ekspresi Kaisar Naga Chen berubah dan dia memiliki ekspresi muram. Menyalurkan kidarahnya, dia bahkan menyulap kekuatan suci di telapak tangannya, bersiap untuk menerima serangan langsung dari Kaisar Dewa Langit. Dalam kemarahannya, Kaisar Dewa Surgawi pasti akan menyerang seperti badai. Tapi segera, Kaisar Naga Chen mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa Kaisar Dewa Surgawi tidak menyerang Suzimo sama sekali. Sebaliknya, dia menyerang ke sisi lain. Itu adalah lokasi Night Spirit. Ah! Kerumunan berseru. Kaisar Naga Chen sedikit ragu tetapi tidak melangkah maju untuk menghentikannya. Dia tidak berani meninggalkan sisi Suzimo. Selama dia melangkah maju untuk menyelamatkan Night Spirit, akan terlambat untuk menyesal jika Kaisar Dewa Surgawi tiba-tiba mengubah targetnya dan berbalik untuk membunuh Suzimo. Sebenarnya, itu juga niat jahat Kaisar Dewa Surgawi. Meskipun Kaisar Dewa Surgawi marah, dia tidak kehilangan akal. Dia tahu betul bahwa dengan perlindungan Kaisar Naga Chen, hampir mustahil baginya untuk membunuh Suzimo. Namun, dia bisa memancing harimau keluar dari gunungnya. Jika Kaisar Naga Chen turun tangan untuk menghentikan serangan Kaisar Dewa Surgawi terhadap roh malam, Suzimo akan terungkap. Dia kemudian bisa mengambil kesempatan untuk membunuh Suzimo. Jika Kaisar Naga Chen tidak bergerak, dia bisa mengambil keuntungan dari situasi ini dan membunuh tabu Divine Hou generasi ini di sini, itu akan menjadi pembalasan bagi banyak makhluk ras dewa yang mati di lembah. Mengingat ranah kultivasi Kaisar Dewa Surgawi dan kekuatan tempur yang kuat, hanya 3 orang yang hadir yang bisa menghentikannya untuk membunuh seseorang. Kaisar Naga Chen menjaga Suzimo dan tidak berani pergi. Kaisar Penyihir Neraka dan Kaisar Api Gagak Emas tanpa ekspresi dan menurunkan pandangan mereka seolah-olah mereka tidak melihat apa-apa. Bahkan jika mereka tahu kebenaran perang primordial, mereka tidak akan memilih untuk menyelamatkan Night Spirit. Lagi pula, nenek moyang mereka juga bergabung dengan perang primordial. Siapa yang bisa menjamin bahwa tabu Divine Hou tidak akan membalas dendam pada mereka setelah tumbuh dewasa? Jika seseorang bisa membunuh tabu Divine Hou, itu akan menghilangkan tempat yang menyakitkan bagi mereka. Roh malam hampir pasti mati sekarang karena Kaisar Dewa Surgawi menyerang secara pribadi. Bab 1636 Isolasi. Dalam sekejap mata, Kaisar Dewa Surgawi telah tiba sebelum roh malam. Itu terlalu cepat. Monyet dan yang lainnya masih bingung. Kaisar Dewa Surgawi mengulurkan telapak tangannya yang besar dan meraih kepala roh malam, mengangkat yang terakhir dari tanah. Night Spirit benar-benar tidak berdaya melawan kekuatan kuat Kaisar Dewa Surgawi. Kaisar Dewa Surgawi menoleh untuk melihat Suzimo yang tidak jauh dengan ekspresi dingin. Bela diri sunyi.
Dia berkata dengan dingin, karena kamu membunuh anggota klanku, aku akan membunuh saudara-saudaramu. Aku akan membiarkanmu hidup dalam kesakitan selamanya. Kaisar Dewa Surgawi sangat menentukan dalam pembunuhannya. Sekarang dia marah, dia pasti tidak akan menyia-nyiakan Su Zimo. Mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, dia menghancurkan kepala Night Spirit. Darah segar berceceran. Mayat tanpa kepala Night Spirit jatuh ke tanah dengan berat. Ekspresi kasihan memenuhi mata Kaisar Naga Chen, Kaisar Barbar, dan Permaisuri Kun. Makhluk hidup dari 10.000 ras menghela nafas juga. Mereka semua dan semua makhluk hidup di daratan Tianhuang berutang penjelasan kepada tabu Divine Hall. Memikirkan bahwa Divine Hall dari generasi ini akan dibunuh tanpa ampun sebelum dia bisa tumbuh lebih jauh. Bersama CV, setiap makhluk hidup yang memiliki hati nurani akan merasakan rasa bersalah pada saat itu. Kaisar Penyihir Neraka, Kaisar Api Gagak Emas dan yang lainnya tanpa ekspresi. Dalam hati mereka, itu yang terbaik jika roh malam dibunuh oleh Kaisar Dewa Surgawi. Jika tidak, jika tabu Divine Hall tumbuh, dia masih akan menjadi ancaman besar bagi mereka. Su Zimo tidak melakukan apapun untuk turun tangan ketika dia melihat itu. Sebenarnya, tidak ada kesedihan di matanya. Sebaliknya, ada sedikit ejekan. Saat itu, ekspresi Kaisar Dewa Langit sedikit berubah saat dia melihat mayat roh malam secara naluriah. Meskipun aura darah Divine Hall memang ada di tubuh Night Spirit, itu terlalu tipis. Selanjutnya, dia tidak merasakan roh esensi Night Spirit bahkan setelah menghancurkan kepala yang terakhir. Dia hanya menghancurkan gumpalan kesadaran roh yang sangat kental. Tatapan Kaisar Naga Chen, Kaisar Penyihir Neraka dan yang lainnya terfokus dan mereka secara bertahap memperhatikan sesuatu yang tidak biasa juga. Ini bukan tubuh sebenarnya dari tabu Divine Hall. Saat itu, Su Zimo tersenyum. Kaisar Dewa Surgawi, maaf mengecewakanmu. Apa yang baru saja kamu bunuh adalah klon yang dipadatkan oleh Night Spirit menggunakan gumpalan Essence Blood. Ekspresi kesadaran melintas di mata monyet dan yang lainnya. Mereka sudah lama merasakan ada yang tidak beres dengan situasi Night Spirit. Kekuatan tempurnya tidak meningkat banyak setelah 100 tahun. Lebih jauh lagi, hal yang paling aneh adalah sejak awal, Night Spirit tidak berubah menjadi wujud aslinya dan hanya bertarung melawan banyak ras primordial dalam wujud manusianya. Baru sekarang monyet dan yang lainnya mengerti bahwa ini hanya tiruan Night Spirit. Gumpalan darah esensi dan kesadaran roh tidak dapat mendukung bentuk sejati roh malam. Tatapan Su Zimo menyapu melewati Kaisar Penyihir Neraka dan yang lainnya saat dia berkata dengan nada mengejek, saya khawatir seseorang akan menyembunyikan niat jahat di pertemuan 10.000 perlombaan dan tidak ingin roh malam tumbuh. Memang, itu benar. Sebenarnya, di reruntuhan Kunlun, Su Zimo tidak ingin roh malam ikut serta dalam temu perlombaan 10.000. Dia memiliki 3 tubuh sejati. Tubuh sejati naga Phoenix didukung oleh ras naga. Bahkan dalam skenario terburuk di mana 2 tubuh aslinya mati, dia masih memiliki tubuh utama martial Dao. Namun, Night Spirit tidak mendapat dukungan apapun di 10,000 Rachemit. Jika seorang kaisar muncul dan membunuh roh malam, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kemudian, Night Spirit muncul dengan ide untuk mengikuti Su Zimo ke sini dengan tiruan. Dan sekarang, bahaya pertemuan 10.000 perlombaan jauh lebih menakutkan daripada yang dibayangkan Su Zimo. Para ahli terkuat dari daratan Tianhuang dikumpulkan. Tentu saja, yang lebih menakutkan adalah hati mereka. Meskipun Su Zimo telah mengungkapkan kebenaran perang primordial dan memperbaiki reputasi tabu Divine Hall, Kaisar Penyihir Neraka dan Kaisar Api Gagak Emas memilih untuk diam meskipun mereka dapat dengan jelas menghentikan Kaisar Dewa Surgawi ketika yang terakhir terserang. Su Zimo tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya menatap Kaisar Penyihir Neraka dan Kaisar Api Gagak Emas dengan senyum palsu. Pikiran kedua kaisar tidak bisa disembunyikan darinya. Keduanya tanpa ekspresi. Status macam apa yang mereka berdua miliki. Kedua kaisar tidak peduli bahkan jika Su Zimo membaca pikiran mereka. Kaisar Penyihir Neraka memandang Su Zimo juga dengan lampu hijau samar di matanya. Seni menuai jiwa ini hanyalah kekuatan suci yang lebih besar. Namun, dia percaya bahwa Su Zimo tidak akan mampu bertahan karena Su Zimo baru saja memasuki alam Mahayana. Jika Su Zimo terus menatapnya, jiwanya akan ditarik keluar. Bahkan jika Kaisar Naga Chen ada di sekitar dan bisa menghentikannya tepat waktu, roh esensi Su Zimo akan terluka parah. Kaisar Penyihir Neraka ingin memberi Su Zimo pelajaran. Tidak ada yang bisa memprovokasi dia, Kaisar Penyihir Neraka. Bela diri desolate ini benar-benar memiliki keinginan mati.
Memikirkan bahwa dia akan berani memprovokasi Kaisar Penyihir Neraka dan bahkan menatap matanya, komentar seseorang. Tuanmu akan menderita. Yinlan tiba-tiba mengirim transmisi suara ke Carefree juga. Sama seperti Kaisar Penyihir Neraka menyalurkan kekuatan surgawi yang menuai jiwa yang lebih besar, mata Suzimo tiba-tiba menjadi hitam seperti tinta dan memancarkan kilatan gelap dan dingin. Merasakan bahaya, Nether Glowstone menyalurkan Nether Glow Eye-nya. Jika itu hanya Nether Glow Eye, akan sulit baginya untuk bertahan melawan kekuatan Divine Power Kaisar Penyihir Neraka yang lebih besar. Namun, ada benda mistis seperti Nether Glowstone di mata Suzimo. Suzimo bertemu dengan tatapan Kaisar Penyihir Neraka dan tidak dirugikan sama sekali. Segera setelah itu, seolah-olah dia terkejut, Kaisar Penyihir Neraka menoleh secara naluriah dan menghindar. Meskipun sebagian besar makhluk hidup tidak dapat memperhatikan gerakan kecil itu, Kaisar Naga Chen dan yang lainnya yang hadir dapat melakukannya. Nether Glow Eye adalah teknik visual dari tabu Divine Hall. Bahkan mata surgawi ras mata surgawi harus menghindarinya. Ketika Kaisar Penyihir Neraka melihat teknik visual itu, ketakutan bawaan dalam garis keturunannya dipanggil dan dia harus menghindarinya secara naluriah. Namun, dia berhasil menenangkan diri tak lama, meskipun dengan ekspresi yang mengerikan. Semuanya jelas sekarang, Suzimo menyatakan, pada generasi ini, alasan mengapa ras dewa ingin bergabung dengan penyihir, mata surgawi, dan ras primordial lainnya untuk bertarung melawan ras naga dan ras manusia adalah karena mereka ingin mengeluarkan kekuatan daratan Tianhuang. Mereka menginginkan hasil internesin di antara kami. Dengan begitu, daratan dewa akan dapat menyerang daratan Tianhuang tanpa halangan apapun. Aku tidak. Ekspresi Kaisar Dewa Surgawi berubah saat dia menjelaskan dengan tergesa-gesa. Alasan mengapa 6 ras primordial kita bergabung kali ini adalah untuk menekan umat manusia dan memerintah atas daratan Tianhuang sekali lagi. Ini bukan. Fufu. Suzimo mencibir dan menyela, bagaimana Anda menjelaskan invasi daratan dewa ke reruntuhan Kunlun puluhan tahun yang lalu? Kamu sudah merencanakan ini sejak lama untuk menabur perselisihan antara 8 ras primordial. Omong kosong. Kaisar Dewa Surgawi memiliki ekspresi marah dan akan meledak. Sebenarnya, Suzimo tahu bahwa ras dewa di daratan Tianhuang belum melakukan kontak dengan ras dewa dari daratan dewa karena adanya penghalang Kunlun di reruntuhan Kunlun. Namun, itu tidak penting, 80 tahun yang lalu, daratan dewa menginvasi reruntuhan Kunlun. Sekarang, ras primordial berada di ambang pertempuran. Tidak mungkin Kaisar Dewa Surgawi bisa menjelaskan semuanya bersama. Kaisar Penyihir Neraka, Kaisar Api Gagak Emas, Kaisar Raksasa Angin Jahat, Kaisar Darah dan Kaisar Mata Hitam memberi isyarat dan memimpin ras primordial untuk mundur secara bertahap, menjauhkan diri dari ras dewa. Dalam sekejap mata, ras dewa diisolasi di dalam Istana Enigma. Bab 1637 tegas-tegas. Penyihir Neraka, Gagak Emas. Apa artinya ini? Kaisar Dewa Surgawi mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah kalian benar-benar percaya apa yang dikatakan junior ini? Kaisar Penyihir Neraka dan yang lainnya tidak berekspresi dan acuh tak acuh. Kaisar Dewa Surgawi menarik napas dalam-dalam. Perang primordial dilakukan oleh nenek moyang ras dewa kita dan mereka sudah tua. Meskipun mereka melakukan kesalahan besar, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Selama bertahun-tahun, ras dewa telah tumbuh dan berkembang di daratan Tianhuang. Kami telah lama menganggap diri kami sebagai bagian dari daratan Tianhuang. Tidak bisakah hubungan kita selama bertahun-tahun dibandingkan dengan beberapa kata dari junior ini? Petik 2. Kamu tidak pernah mengatakan yang sebenarnya kepada kami meskipun kami telah menjalin hubungan selama bertahun-tahun. Kaisar Api Gagak Emas berkata dengan dingin, jika bukan karena masalah hari ini, 5 ras primordial kita akan tetap berada dalam kegelapan. Kami akan digunakan seperti senjata. Hehe. Kaisar Penyihir Neraka juga tertawa aneh dan tidak mengatakan apa-apa. Tak satu pun dari kaisar yang hadir adalah orang bodoh. Karena mereka tahu kebenaran tentang perang primordial dan asal-usul ras dewa, mereka secara alami waspada terhadap ras dewa. Kaisar Darah juga mencibir, Kaisar Dewa Surgawi, jika ras primordial jatuh ke dalam pertempuran royal dan menderita kerugian besar, apakah Anda masih berhubungan baik dengan kami ketika daratan dewa menyerang dan mengambil alih daratan Tianhuang? Dalam sekejap mata, situasi pertemuan 10.000 ras mengalami perubahan yang mengejutkan. Awalnya, 6 ras primordial memiliki aura yang sangat kuat dan agresif ketika mereka bergabung. Umat manusia hampir tidak punya jalan keluar.
Tapi sekarang Suzimo telah terbangun dan mengungkapkan kebenaran perang primordial, dia menghancurkan aliansi 6 ras primordial dan mengisolasi ras dewa. Semuanya, karena itu masalahnya, 8 ras primordial harus bergabung untuk menekan ras dewa dan membalas dendam untuk leluhur kita di era primordial. Ras barbar berteriak dengan pembunuh. Aura, saya setuju. Ekspresi Kun Empress juga dingin. Kematian tabu primordial, Kun Peng, dikomplotkan oleh ras dewa dan itu membuat Permaisuri Kun sangat marah. Permaisuri Kun berkata, ras dewa adalah bahaya laten yang sangat besar di daratan Tianhuang. Kita harus melenyapkan mereka sesegera mungkin untuk mencegah masalah di masa depan. Kaisar Naga Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia telah hidup begitu lama dan bisa membaca situasi dengan lebih jelas. Dia tahu betul bahwa bahkan dengan kebenaran perang primordial, segalanya tidak akan sesederhana itu karena hati orang-orang itu kompleks. Kaisar Penyihir Neraka tersenyum. Memang, saat itu, Naga Phoenix dan Kun Peng meninggal secara tragis. Pelakunya adalah ras dewa. Petik 2. Kekuatan gabungan ras naga, Kun dan Barbar bersama Kaisar Naga Chen sudah cukup untuk menghancurkan ras dewa. Kaisar Barbar mengerutkan kening. Bagaimana apanya? Kaisar Penyihir Neraka tersenyum. Jangan khawatir, jika kamu menyerang untuk membunuh ras dewa, ras penyihir pasti tidak akan membantu mereka. Perlombaan Golden Crow juga tidak akan ikut campur. Kaisar Api Gagak Emas menambahkan. Ras Kaisar Anggur Darah, Raksasa, dan Mata Surgawi mengungkapkan pendirian mereka juga. Sangat mudah untuk melihat apa yang direncanakan oleh kelima kaisar. Mereka ingin menjauh dari hal-hal dan menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Mereka ingin ras naga, Kun, dan Barbarian bertarung melawan ras dewa, yang terbaik adalah jika mereka bertarung sampai mati dengan hasil internecine. Permaisuri Kun berkata dengan suara yang dalam, jika 8 ras primordial bergabung, kita dapat membunuh ras dewa dengan kerugian paling sedikit. Apa artinya ini? Kaisar Penyihir Neraka melambaikan tangannya. Bagaimanapun, kami adalah sekutu dengan ras dewa di masa lalu. Ini benar-benar tidak bermoral bagi kita untuk menyerang sekutu kita dalam sekejap mata. Saya tidak dapat membantu Anda dalam masalah ini bahkan jika saya mau. Petik 2. Ekspresi Kaisar Dewa Surgawi gelap. Dia tahu betul bahwa jika bukan karena fakta bahwa dia kuat dan merupakan ancaman besar bagi Kaisar Penyihir Neraka dan yang lainnya, ras dewa mungkin telah dihancurkan hari ini. Situasi saat ini telah dengan cepat berubah menjadi aliansi ras naga, Kun dan Barbar. The Witch, Golden Crow, Bloodfin, Heavenly Eye dan ras raksasa bersama-sama di pinggir lapangan. Ras dewa terisolasi. Ketiga faksi itu saling waspada dan tidak ada dari mereka yang mau menyerang. Memang, ada kemungkinan besar bahwa ras naga, Kun, dan Barbar dapat menghancurkan ras dewa jika mereka bergabung. Namun, 3 ras pasti akan menderita kerugian besar dalam pertempuran ini. Mengingat umur Kaisar Naga Chen, ada kemungkinan besar dia akan mati di tempat. Pada saat itu, siapa yang bisa melindungi Dragon Phoenix generasi ini? Adapun ras penyihir dan ras primordial lainnya, mereka waspada terhadap Kaisar Dewa Surgawi dan secara alami tidak akan menyerang dengan santai akan lebih baik jika mereka bisa menuai hasilnya nanti. Adapun ras dewa, mereka secara alami tidak akan dengan bodohnya mengambil inisiatif untuk menantang 8 ras primordial. Keseimbangan misterius terbentuk antara 3 faksi. Kaisar Naga Chen batuk beberapa kali dan berkata perlahan, karena itu masalahnya, mari kita duduk dan berbicara dengan baik di pertemuan 10.000 perlombaan ini. Saat ini, daratan dewa sedang mendambakan dan dapat menyerang kapan saja. Situasi yang paling menguntungkan bagi daratan Tianhuang adalah 10.000 ras hidup berdampingan dan tidak menyalakan api perang lagi. Banyak pembudidaya disegarkan karena mereka melihat harapan sekali lagi. Semua orang akhirnya memahami pentingnya dan dampak Su Zimo mengungkapkan kebenaran perang primordial. Terlepas dari kenyataan bahwa ras dewa terisolasi, aliansi 6 ras primordial hancur. Yang paling penting, ras primordial dari daratan Tianhuang merasakan bahaya dan tidak akan berani berperang dengan sembarangan. Tidak apa-apa jika 10.000 ras hidup berdampingan. Kaisar Penyihir Neraka terdiam sesaat sebelum berkata perlahan, kembali di era primordial, 10.000 ras hidup berdampingan juga. Namun, ras manusia bukanlah bagian dari itu. Kaisar Naga Chen dan yang lainnya mengerutkan kening. Su Zimo bertanya dalam-dalam, apa maksudmu dengan itu? Pada saat itu, Su Zimo telah menjadi satu-satunya keberadaan di sisi ras manusia yang berani berbicara dengan Kaisar ras primordial. Tidak banyak. Kaisar Penyihir Neraka mencibir, itulah kebenarannya. Di era primordial,
Ras manusia adalah akhir dari 10.000 ras dan diperbudak oleh mereka. Anda tidak memiliki martabat dan status sama sekali dan bahkan makanan dan bawahan dari berbagai ras. Petik 2. Saat ini, hak apa yang dimiliki umat manusia untuk hidup berdampingan dengan 10.000 ras? Sejarah berlumuran darah itu tampak sangat menusuk telinga ketika diucapkan oleh Kaisar Penyihir Neraka. Banyak pembudidaya pucat dan merasa sangat terhina. Itu sudah lama sekali. Kami, Suzimo berteriak, setelah Perang Kuno, bukankah ras primordial ditindas tanpa ampun oleh leluhur manusia kita, Kaisar Manusia Abadi? Kalian hanya bisa hidup dengan hina. Selama ini, martabat dan status apa yang kalian miliki? Meskipun Suzimo baru saja memasuki alam Mahayana, dia tidak dirugikan dalam hal aura melawan Kaisar Papan Atas seperti Kaisar Penyihir Neraka. Itu karena itu adalah kebenaran. Suzimo tidak sendirian. Di belakangnya adalah peradaban kultivasi yang mempesona, Kaisar kuno yang meninggalkan nama mereka dalam sejarah dan era mulia umat manusia. Dia memiliki kepercayaan diri itu. Ketika mereka mendengar itu, darah di tubuh banyak pembudidaya tampak mendidih dan terbakar. Manusia memang pernah mengalami era kegelapan yang tragis. Namun, mereka berhasil bertahan di era primordial yang biadab itu karena semangat pantang menyerah mereka. Mereka bangkit di era kuno dan menguasai daratan Tianhuang, menciptakan peradaban yang agung. Meskipun ras manusia lemah di masa lalu, kami mencapai puncak yang bahkan ras primordial tidak bisa. Suara Suzimo tegas saat dia berteriak. Saat itu, Kaisar Manusia Abadi muncul entah dari mana dan menekan para kaisar. Siapa di antara kalian ras primordial yang berani menonjol dan bertindak arogan di depannya? Petik 2. Saat menyebutkan Kaisar Manusia Abadi, banyak pembudidaya mengepalkan tangan mereka secara emosional. Penghinaan yang mereka rasakan sebelumnya tersapu sepenuhnya. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, kemunculan kembali hantu Kaisar Manusia sudah cukup untuk menakuti ras primordial, jelas betapa mereka takut pada Kaisar Manusia di masa lalu.